saja berkat ekstra yang Tuhan berikan melalui cara-cara yang berbeda. Itu rezeki. Kalau gaji itu hasil kerja, kalau rezeki itu uluran tangan dari surga. Amin. Haleluya. Saudara-saudara, ini contoh saja. Saya mengamati pelayanan Dr. Foxer, tapi karena banyak orang yang maju minta didoakan seperti di sini. Dia juga kecapean. Jadi minta kita juga mendoakan. Saya dengan Pastor Dion yang dari Atlanta mendoakan. Orang datang bergiliran minta didoakan dan sebagainya. Sementara saya berdoa, ada orang yang masukkan uang di kantong saya di jas. Dia nyari-nyari kantong saya gitu. Luar biasa. Lain kali saya belajar, lain kali kalau ada jas yang kantongnya banyak itu bagus. Dan mereka suka memberkati walaupun saudara-saudara mungkin tidak seberapa, tapi hati untuk memberkati, tergerak untuk memberkati luar biasa. Saya itu punya salah persepsi. Saya pikir Vietnam itu orangnya miskin, daerahnya kumuh. Salah ternyata. Vietnam itu mirip Singapura. Maju sekali saudara, gedung-gedung tinggi, jalannya bersih. Hanya mirip kayak Bali, banyak motor itu aja. Ya, tapi maju sekali. Dan saya mau mengatakan kepada Anda, mereka gemar memberi. Mereka suka memberi. Dan itu karena diajarkan oleh Dr. Foster. Ada salah satu pelajaran nanti mengenai nilai-nilai kerajaan Allah. Salah satunya generosity, mercy. Di buku 2 nanti akan diajarkan. Jadi setialah dengan apa yang ada di depan mata. Karena Tuhan punya cara. Saya lagi kagum dengan cara Tuhan memberkati saya. Ada hal yang di luar dugaan yang Tuhan lakukan yang saya bilang, kok bisa begini ya? Katakan kepada teman saudara seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa datang dalam hidup saudara, kok bisa begini ya? Bilang. Sedikit agak saudara kaget, terperangah, melongo, bilang, wow. Wow. Amin. Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Amin. Katakan kepada teman saudara, Tuhan punya cara untuk memberkati Anda. Maka bagian saudara adalah setia. Orang yang setia itu dihargai dengan kehormatan, kelimpahan, sukacita, umur panjang, ada dalam kitab Amsal. Amin. Haleluya. Yang kedua, jaga motivasi Anda. Ini bisa berubah dalam sekejap yang namanya motivasi. Anda bisa memulai pelayanan dengan motivasi menyerahkan diri, berkorban untuk Tuhan. Di tengah jalan pelayanan sudah berkembang, duitnya banyak, bisa-bisa Anda berubah motivasinya. Atau saudara sudah terkenal, bisa-bisa berubah motivasinya. Saya mendengar seorang perintis yang waktu mau mulai merintis, kalau pagi berdoa, dia doanya, Tuhan berkatilah gerejamu. Ya kan? Berkatilah gerejamu Tuhan. Nanti jemaat sudah 500, perpuluhannya sudah 50 juta. Oh Tuhan, limpailah gerejaku. Sudah berubah, bahasanya sudah berubah. Ini dulu waktu kecil ini gerejamu, setelah besar ini berkatilah gerejaku. Waspadai motivasi Anda, karena motivasi kita dalam pelayanan bisa berubah dalam hitungan menit. Kesalahan yang bisa terjadi dalam hidup kita adalah kalau kita mulai dengan memuliakan Tuhan dan mengakhiri dengan memuliakan diri sendiri. Waspadalah, kita semua bisa mengalami. Maka jaga hati. Saya, saudara, jaga hati. Jaga hati karena apa? Tuhan itu tahu persis ketika kita salah menggunakan motivasi untuk melayani Tuhan, berkat Tuhan akan terhenti. Saya ulangi lagi, ketika kita melayani dengan salah motivasi, saudara akan menghadapi kesulitan demi kesulitan demi kesulitan. Orang bisa melayani karena nyari nama, orang bisa melayani karena nyari harta, orang bisa melayani oleh karena
barangkali mencari keuntungan pribadi atau yang lain-lain. Saudara-saudara, itu sudah terbukti sejak zaman Perjanjian Baru. Saya hanya mau mengatakan, belajar mengenolkan diri dalam hidup ini. Kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kalau kita bisa dibawa oleh Tuhan melewati hal-hal yang luar biasa, karena Tuhan punya agenda lewat hidup saudara. Amin. Jangan berubah motivasi sehingga motivasi yang berubah menghentikan rencana Tuhan yang lebih besar. Sehingga saudara pada akhirnya tidak bisa sampai di titik maksimal gara-gara salah motivasi tadi. Waspadai, saudara. Amin. Haleluya. Tuhan sudah menyediakan orang-orang yang luar biasa. Yang kedua, tadi yang pertama setia dengan perkara yang kecil. Yang kedua, yang ketiga, promosi itu selalu datang dari Tuhan. Saudara tidak perlu mempromosikan diri untuk bisa dikenal orang. Saudara tidak perlu mempromosikan diri untuk bisa terkesan hebat dengan berbagai macam cara. Saudara juga tidak perlu harus mempromosikan diri dengan menjelek-jelekan orang lain. Tuhan punya cara untuk membawa saudara ke level yang lebih tinggi. Amin. Tuhan punya cara. Saudara-saudara, cara Tuhan mengangkat saudara, mempromosikan Anda, kadang-kadang di luar pikiran kita. Saudara tidak pernah menyangka Tuhan punya cara yang wow, yang membuat kita akhirnya, kok bisa ya sampai di sini? Kok bisa saya dipertemukan dengan orang-orang ini? Pengalaman membuktikan orang-orang yang dibawa oleh Tuhan bertemu dengan kita itu bukan kebetulan. Semua itu sudah diatur oleh surga sehingga kita bisa menjadi maksimal sesuai dengan rencananya. Saya yakin tidak ada yang kebetulan Anda di sini juga. Tidak ada, saya bilang, tidak ada istilah kebetulan dalam kamusnya Tuhan. Saya merenung, tidak ada istilah kebetulan. Mengapa saudara dipertemukan dengan Mercy Indonesia? Mengapa saudara ada di sini? Tidak ada istilah kebetulan. Oleh karena itu saudara, saya mau mengajak Anda semuanya, kalau Tuhan membawa orang-orang yang nantinya akan dipakai oleh Tuhan untuk mengangkat derajat saudara istilahnya, jangan pernah memanfaatkan mereka. Sabar, nanti ada waktunya Tuhan untuk membawa saudara ke titik di mana Tuhan mau. Amin. Tidak usah pakai cara-cara duniawi untuk saudara seolah-olah tidak sabar dengan waktu Tuhan. Tuhan sudah punya waktu untuk mengubah Yusuf yang dari jongos jadi seorang bos. Ada waktunya. Ada waktunya Gideon dari seorang penakut jadi seorang pahlawan. Ada waktunya. Jadi ada waktunya Tuhan buat saudara. Jalani saja dengan setia. Syukuri setiap orang yang hinggap atau bukan hinggap, kalau hinggap itu singgah di dalam hidup saudara. Semua itu sudah dikirim oleh Tuhan. Amin. Amin. Saya sedang pikir. Ini kelihatannya lucu, tapi ini benar. Tiba-tiba Jerry bilang, "Oh, saya suka dengan cara istrimu bertanya." Dia bilang, "Your wife is smart." Ya. Kemudian dia bilang, "Nanti kamu harus bawa istrimu ketemu istri saya sama istrinya Dr. Foster." Ya kalau yang pertama diajak ke Korea. Yang kedua, kamu harus datang ke Afrika, dia bilang. Nah, saya bilang, kemudian dia tunjukkan foto-fotonya, ya kan? Jadi begini, kamu datang dengan istrimu, nanti biar istri-istri ngumpul, kamu saya ajak camping. Ya, camping di negara namanya Botswana, dia tunjukkan, dia bikin camping, sampingnya ada gajah, ya, di depan sana ada harimau. Saya bilang, "Dokter," saya bilang sama Dr. Foster, "Anda harus bernubuat dulu supaya dia gak bakalan dia mau camping di tempat seperti itu." Luar biasa. Nah, ternyata adiknya Dr. Foster itu mengelola taman yang luasnya luar biasa, taman kayak safari. Dan itu ada musim-musim tertentu, orang bisa berburu di situ bayar, bukan free, bayar. Berburu bayar bisa 10 juta satu orang. Anda boleh membunuh 2 binatang. Dan saudara-saudara, saya hanya melihat dari sisi yang lain. Saya melihat ini koneksi yang luar biasa. Karena
kantornya Pak Foster di Afrika itu di tempatnya dia, di perusahaannya dia. Dia dikasih satu lantai seluas ini, khusus untuk kantornya Dr. Foster. Jadi saudara, dia menyaksikan sendiri bagaimana pelayanan itu berkembang dan akhirnya sekarang seluruh dunia memakai materinya dia. Saya hanya mengatakan kita bersyukur kepada Tuhan dipertemukan dengan orang-orang seperti itu. Saya yakin bukan kebetulan. Doa saudara adalah sekarang kita berdoa buat orang-orang seperti Pak Boymin yang punya sekolah perintisan, yang punya hati melatih perintis, satu provinsi satu. Mereka akan datang di sini selama 7 hari. Dan kita berdoa setelah itu, setelah bukunya selesai, merekalah yang akan menjalankan di provinsinya masing-masing menjadi pelatih-pelatih di sana. Sehingga pekerjaan Tuhan ini akan selesai. Amin. Haleluya. Makanya saudara yang baru segera merintis, segera melakukan suatu, mungkin komsel, merintis komsel. Tidak mesti harus pergi ke pedalaman Nikuboti, saudara bisa membuka komsel di sekitar sini. Susi bisa buka komsel, ya kan? Arvin bisa buka komsel, ya kan? Kamu kan sudah bisa memenangkan laki-laki, kamu bisa memenangkan yang lain-lain juga, ya kan? Amin, haleluya. Jadi saya mau mengajak kita berdiri berdoa, Tuhan pakai kita semuanya untuk menjadi saluran berkat bagi Indonesia, bagi Asia dan negara-negara Pasifik. Kita berdoa supaya kita ini kembali kepada apa yang menjadi panggilan utama kita di awal dulu, perintisan. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur, terima kasih untuk kebenaran, terima kasih untuk pengalaman, terima kasih untuk keajaiban. Aku berdoa di dalam nama Yesus, agar Engkau akan memanggil, mempersiapkan nama-nama orang-orang yang nantinya akan menjalankan Church Planting Institute dan bekerja sama dengan Search untuk memberkati gereja-gereja di Indonesia. Tuhan, Kau panggil orang-orang muda untuk menjadi pemurid-pemurid yang bisa menjangkau dan memberkati negeri ini. Terima kasih Bapa, memberkati kami semua, saudara-saudara kami yang mendengar, melihat, menyaksikan streaming ini yang sedang bergumul dengan hidup mereka. Pokok-pokok doa yang sudah ditulis kami bawa di dalam doa. Berkati mereka yang sedang membutuhkan terobosan finansial. Orang-orang yang sakit, apapun sakit penyakit mereka Tuhan jamah. Tuhan, aku berdoa secara khusus buat mereka yang sedang mendambakan anak dalam pernikahan. Atau mereka yang sedang berdoa untuk masa depan anak-anak mereka. Pemulihan rumah tangga mereka kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.